benar. Ya di atas ya saat mengandai-ngandai lah. Benar. Jadi tidak ada hubungannya gitu dengan akan suatu kejadian yang akan terjadi gitu ya di masa depan gitu. Akhirnya sudah apa yang kita pelajari ini ya untuk kita lupakan saja gitu pada akhirnya. Nah, disinilah yang saya ingin dijadikan hal ini sebagai bahan diskusi gitu ya, bahwa sangat bahaya gitu buat kehidupan kita di masa depan kalau kita tidak mau memupuk jiwa besar kita gitu dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Karena apa? Karena untuk memiliki jiwa besar ini ya bukan suatu hal yang mudah gitu. Iya, perlu support, perlu juga kita mungkin ya ada yang memberitahu atau ada gurunya gitu. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya kita hanya belajar yang tidak diperlukan dan sia-sia gitu, ketika mendapatkan ujian ini nggak bingung gitu. Iya, kita nggak sanggup gitu. Akhirnya kita melarikan diri dari masalah. Iya, itu loh mental biasanya kayak gitu ya. Benar, apalagi kalau kita sudah terlanjur dewasa gitu ya. Kita nggak sadar-sadar juga. Kita merasa kok ya kehidupan kita begini-begini aja ya. Ya sudahlah, memang ini nasib. Kita akhirnya lebih mudah menyalahkan nasib. Seharusnya kan manusia ini diberikan akal pikiran. Kalau dia melihat ada suatu kejadian, fenomena yang kurang bagus gitu, yang menyenangkan bagi kehidupannya, dia seharusnya bisa ini mencari pesan, mencari makna pesan gitu. Apa nih yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita? Kalau memang ada pesan yang sesuatu yang bermanfaat gitu, ayo ambil. Jangan kita biarkan begitu saja gitu ujian kehidupan ini berlalu gitu tanpa ada dampak yang positif. Karena begini Gung, coba deh kita lihat gitu ya di sekeliling kita, yang namanya orang-orang besar, ya nggak usah ini orang-orang besar yang sudah tiada gitu. Maksudnya besar badannya apa gimana? Besar badannya itu obesitas gitu. Maksudnya besar dia, maksudnya tinggi lah kedudukannya gitu. Iya, orang besar itu orang yang memiliki prestasi gitu. Prestasi yang bukan yang kaleng-kaleng gitu, prestasi tingkat dunia gitu. Kebanyakan dari mereka kehidupannya ya sebelumnya mereka hidup di dalam keadaan yang nyaman atau kebanyakan yang tidak nyaman. Sepertinya sih ya struggle terus. Benar. Ya, jadi kayak ada sesuatu kesulitan terus lah yang menghampiri. Iya. Itu udah hal yang normal ya. Iya betul. Yang saya lihat soalnya rata-rata orang-orang sukses, orang-orang yang besar, yang hebat gitu ya. Iya. Mereka itu memiliki kisah yang kelam gitu sebelumnya. Iya Pak, kenapa ya? Maksudnya orang-orang besar itu memiliki kisah-kisah yang kayak sedih, haru, kelam. Iya, ya memang nggak semuanya sih Gung. Iya. Nah, tapi rata-rata sebelumnya mereka tuh memiliki kisah yang kelam. Iya, kisah yang kayak perjuangan gitu ya. Yang struggle kehidupannya. Susah gitu. Malahan mereka mendapati keadaan semua itu sejak mereka kecil. Tetapi di sini anehnya orang-orang ini tidak berhenti berjuang gitu. Memperbaiki kehidupannya. Di sini akhirnya yang saya lihat mereka dengan keadaan seperti itu yang membuat mereka memiliki impian dong, ingin merubah kehidupannya. Tetapi kadang kalau kita hidup dari kecil ya di zona nyaman, kita jadi lupa untuk memiliki impian besar. Akhirnya ya sulit kita bisa memiliki jiwa yang besar. Orang-orang yang terbiasa hidup di zona nyaman, ya apa-apa dilayani, apa-apa dipenuhi kebutuhannya. Mereka kalau ketimpa masalah sedikit aja langsung bagaimana coba keadaan mereka? Iya, langsung kayak stres gitu. Ya, stres. Kayak nggak ada ininya, kayak nggak ada penyelesaiannya gitu. Benar, kayaknya semuanya tuh kayak tembok menghalang lah. Gitu. Akhirnya kan sulit mereka
misalnya bisa mengulangi prestasi yang dimiliki oleh ayahnya atau yang ada di sekeliling mereka gitu ya, yang sebelumnya tuh mereka memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Kalau kita tidak mau ini ya, berusaha gitu memiliki jiwa yang besar, sulit kehidupan kita itu menjadi sesuai yang kita harapkan gitu. Nah, disinilah makanya kita seharusnya bersyukur gitu. Di dalam kehidupan kita saat ini misalnya penuh dengan masalah, penuh dengan perjuangan, ujian, pasti ada pesan di sana gitu, yang Tuhan ingin berikan kepada kita, bahwa Tuhan tuh ingin kita menjadi orang besar gitu. Tetapi syaratnya untuk menjadi orang yang besar, maka dimulai kita harus memiliki dulu jiwa yang besar. Baik, terima kasih Pak Doni atas motivasinya dalam menghadapi kehidupan. Kebanyakan orang kan sibuk dengan masalah ya Pak ya. Iya. Fokus pada masalah kayak nggak ada penyelesaian gitu. Karena fokusnya itu bukan terhadap solusi. Iya. Karena kan manusia ini tidak bisa fokus terhadap hal yang hal yang istilahnya dalam satu waktu itu hal yang berbeda gitu. Betul, jadi dua hal yang berbeda fokusnya nggak bisa dua-duanya gitu kan. Benar. Kalau kita fokus terhadap masalah ya maka masalah terus yang kita temui gitu. Tapi kalau kita fokus terhadap solusi maka solusilah yang akan menanti kita. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya pada hari ini. Silakan langsung saja kalau misalnya yang mau ditanyakan langsung saja melalui link deskripsi di bawah atau di komentar juga tidak jadi masalah. Atau mau mengirimkan email pertanyaannya silakan langsung saja klik link deskripsinya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.